Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Alfionika dari kelas 2C Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur. Di sini saya akan menganalisis tentang art gallery atau galeri seni. Pertama, latar belakang. Latar belakang dan perkembangan art gallery pada mulanya digunakan secara khusus bagi pameran hasil karya seni. Pada perkembangannya, sekarang ia merupakan bangunan umum atau seni umum yang memiliki koleksi-koleksi penting dari hasil karya seni rupa, dengan ruang-ruang penyajian sebagai bagian dari dealer seni rupa yang bersifat komersil. Pemakaian bentuk tersebut diawali kira-kira abad ke-18, tetapi sebenarnya sejarah pameran seni rupa bagi publik sudah dimulai jauh sebelumnya. Dalam gedung kuno Athena, dari zaman klasik, halnya terbuat dari marmer dan di bagian utama Propiklaca berisi peninggalan-peninggalan historis dari pelukis-pelukis kenamaan. Dan gedung itu disebut Pinakoteca atau galeri lukisan-lukisan. Pengumpulan koleksi-koleksi dari seni masa lalu pada awalnya sudah dimulai pada zaman Republik dan Imperial Rome. Orang-orang Romawi, pemuja Tuhan yang sama dengan Greek, pada mulanya mengumpulkan koleksi-koleksi tersebut di candi-candi, lalu ditempatkan di tempat-tempat pemandian umum yang kemudian di daerah publik lainnya. Saat itu, kekayaan dari golongan masyarakat lebih tinggi dengan cepat berlimpah-limpah dan mengadakan koleksi-koleksi individu. Akibatnya, seperempat bagian dari kota Roma dijadikan daerah-daerah dealer seni, penjualan buku-buku dan barang-barang antik. Ada beberapa pengertian galeri seni atau art gallery, antara lain yang pertama yaitu menurut Amri Yahya, galeri seni adalah suatu tempat pemajangan benda-benda seni atau benda-benda kebudayaan lainnya, termasuk benda bersejarah, yang diseleksi secara ketat oleh suatu tim atau seorang ahli yang memiliki kualitas. Hal ini diperlakukan sebagai jaminan kualitas. Art gallery boleh dimiliki oleh perorangan, yayasan, maupun perkumpulan. Di negara maju, art gallery dilengkapi dengan bookstore, penjualan buku, dan reproduksi karya yang dipajang. Di samping itu, ada pula kafe, sehingga pengunjung betul-betul menikmati karya dalam suasana santai. Benda seni yang dipajang pada art gallery dapat diperjualbelikan. Jika karya hasil koleksi pribadi, maka yang dijual adalah reproduksinya. Yang kedua, menurut Surosa, art gallery adalah suatu ruangan atau bangunan tempat kontak fungsi seni antara seniman dan masyarakat yang dipergunakan bagi wadah kegiatan kerja visualisasi ungkapan daya cipta manusia. Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka pokok arti atau hakikat arti art gallery yaitu merupakan lembaga atau wadah yang berfungsi sebagai media komunikasi visual antara seniman dan masyarakat. Kita masuk ke data teknik proyek. Nama proyek bangunan art gallery, lokasi berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani 2, depan PT Bakti Karya Mandiri. Luas bangunan 200 meter persegi. Oke, kita masuk ke tujuan galeri.
Tujuan adanya galeri menurut Kakanwil Perdagangan adalah untuk memberikan informasi tentang benda dan hasil karya seni baik yang berasal dari karya seniman maupun produk industri kepada pengunjung ataupun konsumen dengan cara memajang atau memamerkan barang-barang tersebut ke dalam suatu pameran yang sesungguhnya, sehingga diharapkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan dapat juga membantu seniman yang belum mampu untuk menggelar pameran tunggal. Selanjutnya, fungsi galeri. Di sini ada beberapa fungsi galeri. Menurut Kakanwil Perdagangan sesuai wadahnya sebagai tempat komunikasi antara konsumen dan produsen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat promosi barang-barang seni. Yang kedua, sebagai tempat pengembangan pasar bagi para seniman. Yang ketiga, sebagai tempat melestarikan dan memperkenalkan karya seni dan budaya dari seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat, sebagai tempat pembinaan usaha dan organisasi usaha antara seniman dan pengelola. Yang kelima, sebagai jembatan dalam rangka eksistensi pengembangan kewirausahaan. Kemudian yang keenam, sebagai salah satu objek pengembangan pariwisata nasional. Lanjut, kita mengetahui apa manfaat dari art gallery. Yang pertama, dapat menjadi referensi dalam pembangunan galeri yang mengusung konsep green arsitektur. Dapat dijadikan salah satu masukan dan rekomendasi dalam proses rencana desain galeri seni dan budaya. Adapun benda yang ada pada galeri seni ini meliputi seni lukis, seni patung, seni fotografi, koleksi gamelan, koleksi wayang, koleksi pusaka, dan batik-batik. Kemudian jenis-jenis galeri dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, galeri di dalam museum. Galeri ini merupakan galeri khusus untuk memamerkan benda-benda yang dianggap memiliki nilai sejarah ataupun kelangkaan. Yang kedua, galeri kontemporer, yaitu galeri yang memiliki fungsi komersial dan dimiliki oleh perorangan. Yang ketiga, vanity gallery. Vanity gallery yaitu galeri seni artistik yang dapat diubah menjadi suatu kegiatan di dalamnya, seperti contohnya pendidikan dan pekerjaan. Yang keempat, ada galeri arsitektur, yaitu galeri untuk memamerkan hasil karya-karya di bidang arsitektur yang memiliki perbedaan antara 4 jenis galeri menurut karakter masing-masing fungsi. Lanjut, kita mengenal fungsi dari galeri. Yang pertama yaitu sebagai tempat promosi barang-barang seni. Kemudian yang kedua, sebagai tempat mengembangkan pasar bagi para seniman. Yang ketiga, sebagai tempat melestarikan dan memperkenalkan karya seni dan budaya dari seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat, sebagai tempat pembinaan usaha dan organisasi usaha antara seniman dan pengelola. Yang kelima, sebagai jembatan dalam rangka eksistensi pengembangan kewirausahaan. Kemudian yang keenam, sebagai salah satu objek pengembangan pariwisata nasional. Kita masuk ke aktivitas galeri. Kita masuk yang pertama, aspek pengunjung. Pengunjung akan melakukan pendaftaran yang dilakukan di resepsionis dan mendapatkan pengarahan.
Jadi, pengunjung akan diarahkan oleh pemandu wisata misalnya untuk melihat-lihat apa isi dalam galeri art. Kemudian pengunjung datang dan dengan maksud untuk melakukan rekreasi atau refreshing. Jadi pengunjung di sini bisa hanya melakukan rekreasi saja tanpa membeli produk-produknya. Yang ketiga, pengunjung datang hanya untuk mendapatkan informasi dari karya yang dipamerkan. Ini biasa dilakukan contohnya para mahasiswa. Mereka mengunjungi pamer di galeri untuk mengetahui informasi-informasi tentang galeri-galeri. Kita masuk yang kedua, kita masuk ke aspek kurator. Kurator di sini adalah pengurus atau pengawas institusi warisan budaya atau seni. Misalnya, museum, pameran seni, galeri foto, dan 13 perpustakaan. Kurator bertugas untuk memilih dan mengurus objek museum atau karya seni yang dipamerkan. Beberapa tugas kurator yaitu yang pertama, menjaga dan memelihara semua koleksi. Yang kedua, mengumpulkan benda-benda yang akan dipamerkan. Yang ketiga, mempublikasikan dan memasarkan benda-benda yang dipamerkan di dalam galeri. Kemudian membantu mempertimbangkan tata pameran tetap, sistem pendokumentasian, dan kebijakan pengolahan teknisi. Prinsip perancangan ruang galeri. Di sini ada persyaratan umum menurut Newford 1996. Ruang pamer pada galeri seni sebagai tempat untuk memamerkan atau mendisplay karya seni harus memenuhi beberapa hal, yaitu terlindung dari kerusakan, pencurian, kelembapan, kekeringan, cahaya matahari langsung, dan debu. Persyaratan umum tersebut antara lain pencahayaan yang cukup, penghawaan yang baik, dan kondisi ruang yang stabil. Tampilan display dibuat semenarik mungkin dan dapat dilihat dengan mudah, sehingga para pengunjung menarik untuk mendatangi art gallery. Di sini analisis tapak. Tapak berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani 2 di depan PT Karya Bakti Mandiri. Di sini ada analisis tapaknya. Dan ini bisa dilihat analisis tapaknya seperti ini. Dan analisis tapak itu terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama kita bisa menganalisis tentang matahari. Jadi kita bisa menentukan letak bangunan yang akan kita bangun agar mendapat matahari, cahaya matahari yang bagus, yang baik. Kemudian ada analisis kebisingan. Ini analisis kebisingan, kita analisis agar bangunan yang kita buat, kita bisa mengetahui dari mana kebisingan yang berasal. Berikutnya, analisis vegetasi. Analisis vegetasi ini sangat penting karena kita akan menanami pohon-pohon supaya bagian tapak bangunan tidak langsung terkena matahari langsung. Yang berikutnya, analisis view. Lanjut, drainase.
Kita melakukan analisis drainase agar kita bisa menganalisis arah air yang masuk ke dalam tapak. Yang kemudian aksesibilitas, yaitu arah masuk untuk pengunjung. Yang kemudian ini konsep desain. Ini yang pertama, konsep transformasi bentuk. Ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah kotak ya. Dan kemudian kita melakukan transformasi seperti pengurangan bentuk ataupun bisa menjadikan penambahan bentuk. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian desain denahnya dan tampak seperti ini kira-kira. Dalam desain ini bagian luar bangunan itu dibuat dengan sederhana mungkin, namun tetap menarik. Menekankan sekali di dalam interiornya, yaitu konsep American klasik. Jadi interiornya lebih banyak berwarna putih dan abu-abu seperti Amerika. Yang kemudian ini ada tampak samping kanan dan samping kiri. Ya, demikian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.